Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Dan saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Rizka Maulida Ayuning Tias. Yang kedua, Nabila Wahidatul Rodo. Yang ketiga, saya sendiri Fani Fadlila. Yang keempat, Wawin Sulfia. Yang kelima, Nanda Sayyidah Qoniah. Laporan posisi keuangan. Di dalam elemen laporan posisi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu laporan posisi keuangan di dalam neraca dan laporan kinerja yang berada di laba rugi. Yang pertama, laporan posisi keuangan di dalam neraca itu ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Sedangkan di dalam laporan kinerja terdapat pendapatan dan biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wahidatul Raudo akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu sebagai bagian lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang. Oleh karena itu, entitas menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama adalah aset. Aset sendiri memiliki pengertian sebagai sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan tidak lancar. Yang pertama, aset lancar. Menurut PSAK 1 Revisi 2013 yang berjudul Penyajian Laporan Keuangan, entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika 1. Aset diharapkan dapat direalisasikan dalam siklus operasi normal. 2. Aset yang dimiliki dengan tujuan untuk diperdagangkan. 3. Aset yang diharapkan akan terrealisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau 4. Yang terakhir, berupa kas atau setara kas, kecuali yang dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar sendiri mencakup aset yang dijual, dikonsumsi, atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal, meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, serta aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Contoh dari aset lancar sendiri yaitu kas, piutang, persediaan, investasi jangka pendek, dan biaya dibayar di muka. Lalu selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi kriteria dari aset lancar di slide sebelumnya tadi. Terdiri dari 1. Investasi jangka panjang, contohnya seperti saham dan obligasi. 2. Aset tetap, contohnya seperti furniture, mesin, tanah, dan bangunan. Lalu yang ketiga, aset tak berwujud, contohnya seperti goodwill, hak paten, hak cipta, dan franchise. Dan yang terakhir ada aset lain yang berfungsi tidak lancar. Contohnya yaitu piutang jangka panjang. Lalu yang kedua ada liabilitas. Liabilitas sendiri memiliki pengertian sebagai kewajiban masa kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Liabilitas dibagi menjadi dua, ada jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, jangka pendek. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika hal ini menurut buku PSAK 1 Revisi tahun 2013. Yang pertama, liabilitas diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya. Selanjutnya, liabilitas yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan. Lalu yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang terakhir, yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas
selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu utang dagang, biaya akrual untuk biaya pegawai, atau biaya operasional lainnya. Lalu selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang mencakup 1. Liabilitas yang berasal dari pembiayaan, liabilitas yang berasal dari kegiatan operasi entitas, dan yang terakhir liabilitas yang bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa di masa depan. Contohnya yaitu seperti pinjaman dan obligasi. Lalu yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi liabilitas. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupanya sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Ekuitas entitas terkait dengan bentuk hukum entitas dibagi menjadi 3, yaitu ada entitas perorangan, persekutuan, dan korporasi atau perseroan. Dalam kasus entitas perorangan, ekuitas pemilik pada aset disajikan pada sebuah akun modal tunggal. Sedangkan dalam persekutuan, akun modal dibentuk untuk masing-masing mitra atau sekutu. Dan yang terakhir, dalam perseroan atau korporasi, selisih antara aset dan liabilitas disebut sebagai ekuitas pemegang saham. Lalu selanjutnya ini ada contoh format dari laporan posisi keuangan. Kelompok kami menggunakan contoh laporan posisi keuangan dari PT Gabriel Tbk. Dapat dilihat di sebelah kiri di keterangannya ada aset yang terbagi menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Lalu di pojok kiri bawah ada jumlah aset yang merupakan hasil penjumlahan dari jumlah aset lancar dan jumlah aset tidak lancar. Ini adalah tabel lanjutan dari tabel di slide sebelumnya, yaitu terdiri dari liabilitas, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Lalu di bawahnya juga di pojok kiri ada jumlah liabilitas yang merupakan penjumlahan dari jumlah liabilitas jangka pendek dan jumlah liabilitas jangka panjang. Lalu ini yang terakhir ada ekuitas. Lalu di bawahnya ada penjumlahan dari jumlah liabilitas dan ekuitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Maulida Yuning Tias. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dan juga kas dan setara kas. Laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan ditujukan untuk memperkuat dan memperjelas pos-pos yang disajikan dalam bagian utama laporan keuangan, seperti laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Catatan atas laporan keuangan tidak hanya membantu bagi pengguna laporan yang tidak begitu mengerti informasi akuntansi yang kuantitatif, tetapi juga penting untuk memahami kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan diantaranya 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi penting. 2. Informasi yang disajikan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Saya akan melanjutkan materi yang kedua tentang laporan arus kas. Tujuan, laporan arus kas mempunyai tujuan utama, yaitu menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi, di mana laporan arus kas disajikan sesuai prinsip standar akuntansi keuangan atau PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan tambahan aktivitas pendanaan. Kegunaan, terdapat kegunaan dalam laporan arus kas. Yang pertama, kemampuan entitas dalam memperoleh arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajiban. Yang ketiga, alasan atas perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi. Yang keempat, transaksi-transaksi investasi dan pendanaan kas selama periode tersebut.
Berikutnya adalah kas dan setara kas. Yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera, misalnya seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Agar termasuk dalam setara kas, suatu pos harus siap atau segera dapat dikonversi menjadi kas, yang artinya memiliki jangka waktu yang pendek, misal 3 bulan atau kurang. Misalnya seperti deposito jangka pendek kurang dari 3 bulan, yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas diantaranya adalah 1. Deposito berjangka yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan. Kenapa tidak termasuk ke dalam kas? Karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Yang kedua, ada cek kosong dan cek mundur. Cek kosong tidak dapat disebut sebagai kas karena tidak memiliki nilai, sedangkan cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya, sehingga tidak termasuk ke dalam syarat kas. Sehingga ketika kita ingin menguangkan cek mundur, cek tersebut dianggap sebagai cek kosong. Yang ketiga, ada prangko dan materai. Meskipun dapat digunakan sewaktu-waktu, tapi prangko dan materai tidak bernilai sehingga tidak bisa diuangkan. Yang keempat, kasbon atau uang muka. Kasbon merupakan tanda bukti yang kita terima dari pemberian uang ke pegawai. Nah, kertas-kertas ini tidak dapat diuangkan karena tidak memiliki nilai. Dan yang terakhir ada rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri. Ini biasanya dikarenakan karena rekening tersebut dibukukan, sehingga tidak dapat dipergunakan. Klasifikasi laporan arus kas. 1. Aktivitas operasi, yaitu kas dari kegiatan operasi, utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan. Contohnya, penerimaan kas dari penjualan suatu barang atau jasa, pembayaran kas kepada pemasok barang, dan pengeluaran kas untuk membayar karyawan. 2. Aktivitas investasi, yaitu kas dari suatu kegiatan investasi, diperoleh dari penjualan dan pembelian aktiva tetap atau aset jangka panjang. Contohnya, pengeluaran kas yang untuk membeli mesin produksi, penerimaan kas hasil dari penjualan tanah, serta penerimaan kas hasil dari saham. 3. Aktivitas pendanaan, yaitu kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas, baik dalam jumlah maupun komposisinya. Contohnya, kas yang telah diterima dari emisi obligasi, serta kas yang dibayarkan kepada pemegang saham untuk dapat menebus saham perusahaan. Arus kas dari bunga dan dividen. Bunga yang dibayarkan secara bunga dan dividen yang diterima oleh lembaga keuangan biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Tetapi, jika entitas belum ada kesepakatan mengenai klasifikasi ini, sebagai alternatif boleh diklasifikasikan sebagai arus kas operasi, karena mempengaruhi laba rugi dan boleh juga diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai imbal hasil investasi. Arus kas berkaitan pajak penghasilan. Arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dengan saya, Wawin Sulfia, akan melanjutkan presentasi. Saya akan menjelaskan tentang penyusunan arus kas. Penyusunan arus kas sendiri memiliki dua metode. Yang pertama, metode secara tidak langsung, dan yang kedua, metode secara langsung. Saya akan membahas tentang metode secara tidak langsung terlebih dahulu. Pada metode ini disusun oleh 3 elemen.
Yang pertama, elemen kas dari kegiatan usaha. Yang kedua, elemen arus kas yang berasal dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan arus kas, kita memerlukan dua sumber data, yakni laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung dan neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca di periode sebelumnya. Saya akan menyajikan contoh laporan laba rugi pada PT Piato Indonesia pada tahun 2017. Di sini kita dapat informasi bahwa PT Piato Indonesia telah mendapatkan laba sebesar 19 juta. Saya juga menyajikan data neraca tahun 2016 dan 2017. Di sini kita melakukan perbandingan. Setelah melakukan perbandingan, akan muncul kolom net change, di mana kolom net change ini merupakan selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2017 dengan neraca tahun 2016. Di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok aktiva dan kelompok pasiva. Pada kelompok aktiva, jika pada kolom net change-nya bernilai positif, maka terjadi pengeluaran kas. Dan jika bernilai minus, maka terjadi penerimaan kas. Sedangkan untuk kelompok pasiva, jika pada kolom net change-nya bernilai positif, maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus, maka terjadi pengeluaran kas. Jadi antara kelompok aktiva dan kelompok pasiva berbanding terbalik ya. Setelah kita membandingkan kedua neraca, kita bisa langsung menyusun laporan cash flow dengan berbalik kepada tiga elemen yang awal tadi. Yang pertama, arus kas dari kegiatan bisnis. Berdasarkan data dari laba rugi tadi, bahwa PT Piato Indonesia mendapatkan laba sebesar 19 juta. Maka, ini terdapat beberapa akun dari kegiatan operasional. Labanya sebesar 19 juta. Kemudian ada kenaikan piutang dagang yang bernilai negatif sebesar 4 juta rupiah. Ada kenaikan cadangan kerugian piutang bernilai positif sebesar 200.000. Kenaikan persediaan barang bernilai negatif sebesar 4 juta. Penurunan perlengkapan bernilai positif sebesar 1 juta. Beban penyusutan kendaraan dan gedung bernilai positif sebesar 800.000. Penurunan utang dagang bernilai negatif sebesar 10 juta. Penurunan utang sewa bernilai negatif sebesar 10 juta. Total akhirnya bernilai negatif sebesar 7 juta. Jadi pada contoh tersebut dapat disimpulkan terjadi nilai pengurangan sebesar 7 juta. Elemen kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap, sedangkan arus kas akan berkurang jika ada kenaikan aset tetap. Pada tabel tersebut, arus kas berkurang sebesar 6 juta. Elemen ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk mendapatkan nilai pendanaan ini, kita lakukan dengan cara memindahkan angka pada kolom net change pada neraca tahun 2016 dan 2017 dari bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilainya positif biarkan tetap negatif dan untuk yang nilainya positif biarkan tetap positif, begitupun yang negatif biarkan tetap negatif. Lalu kita jumlahkan semua nilainya. Untuk contohnya, pada kolom sebelumnya, pada bagian kelompok kewajiban jangka panjang dan ekuitas terdapat penurunan utang bank
yang bernilai negatif sebesar 20 juta, kenaikan modal yang bernilai positif sebesar 39 juta, dan adanya prive yang bernilai negatif sebesar 10 juta. Maka ketika kita jumlahkan semuanya akan diperoleh penambahan kas sebesar 9 juta rupiah. Dari kegiatan pendanaan ini terdapat 5 step. Yang pertama, total kegiatan kas. Untuk bisa mendapatkan nilai total kegiatan kas ini, kita menggunakan perhitungan dari kegiatan operasional ditambah kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan. Kita lihat ke tabel. Untuk kolom A, arus kas dari kegiatan operasional bernilai negatif sebesar 7 juta. Yang B, arus kas dari kegiatan investasi bernilai negatif sebesar 6 juta. Dan C, arus kas dari kegiatan pendanaan bernilai positif sebesar 9 juta. Total kegiatan kasnya di kolom D, di mana dari A, B, dan C kita jumlahkan dan mendapatkan hasil akhir bernilai negatif sebesar 4 juta. Untuk poin B, saldo awal kas. Saldo awal kas bisa kita ambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Maka kita ambil dari neraca tahun 2016. Saldo awal kas pada neraca 2016 sebesar 8 juta. Maka kita input ke kolom D. Ke kolom E ya, maaf. Ke kolom E, saldo awal kas dari neraca 2016 sebesar 8 juta bernilai positif. Lalu kita ke poin C, saldo kas seharusnya. Saldo kas seharusnya kita peroleh dengan menjumlahkan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca 2016. Dari contoh sebelumnya, neraca kas 2016 8 juta dikurangi saldo awal kas sebesar 4 juta, maka terjadi penurunan kas, maka saldo kas seharusnya hasil akhirnya 4 juta. Jadi masuk ke kolom F. Poin D, saldo akhir kenyataan. Saldo akhir kenyataan kita dapatkan dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca pada tahun 2017. Pada neraca tahun 2017 nilainya 4 juta, jadi langsung kita input ke kolom D. Saldo akhir kenyataan dari neraca 2017 sebesar 4 juta. Poin terakhir, selisih atau variance. Jika perhitungan antara saldo kas yang seharusnya dikurangi dengan saldo akhir kenyataan adalah hasilnya 0, maka laporan cash flow sudah selesai atau balance. Kita ke metode yang kedua, yaitu metode secara langsung. Apa sih bedanya metode secara langsung dan metode secara tidak langsung? Bedanya terletak pada sumber datanya. Jika metode secara langsung, itu kita hanya membutuhkan sumber data dari buku kas bank atau petty cash. Tapi kalau metode secara tidak langsung, kita membutuhkan laporan laba rugi dan laporan neraca dari tahun sebelumnya dan tahun yang sedang berjalan. Oke, kita bahas yang metode secara langsung. Sumber datanya kita menggunakan buku kas bank dengan cara melakukan pemeriksaan silang. Kita lakukan antara buku kas bank, rekening koran, bonggol cek, dan buku kas kecil. Lalu kita eliminasi semua transaksi silang antar buku kas. Lalu kita lakukan pengklasifikasian antar semua jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen laporan cash flow. Untuk elemennya sendiri masih tetap sama, ada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Namun, kalau metode langsung, kita memulai pekerjaan sejak awal dan rutin setiap hari, agar pekerjaan terasa ringan, karena kita melakukannya setiap hari. Lebih detail. Untuk menyusun laporan cash flow-nya,
Caranya dengan menjumlahkan tiap jenis kegiatan yang diklasifikasikan sesuai jenis kegiatan sehingga terbentuknya laporan arus kas. Di sini ada tabel kas bank sama petty cash. Seperti itu. Jadi setiap harinya, setiap ada transaksi, pengeluaran maupun pemasukan kas, kita perlu menginputnya. Jadi setiap hari kita rutin untuk memperbaharui kegiatan operasional, investasi maupun pendanaan. Langkah selanjutnya, yang pertama kita menambahkan 2 kolom baru di sebelah kiri kolom transaksi, yaitu kolom kegiatan dan kredit edge. Pada kredit edge, masukkan lawan rekening dari tiap transaksi, dan pada kolom kegiatan, masukkan salah satu jenis kegiatan yang sesuai dengan elemen pada laporan cash flow. Sedikit kalimat motivasi dari saya. Hidup bukan tentang kecepatan, sebagaimana kita selalu ingin mempercepat tentang segala sesuatu, namun hidup adalah tentang arah. Jika arahnya salah, maka kecepatan tidaklah penting. Pengungkapan laporan arus kas. Menurut PSA kedua, revisi 2009, laporan arus kas bahwa transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas dan setara kas tidak termasuk dalam laporan arus kas. Transaksi tersebut contohnya perolehan aset secara kredit atau melalui sewa pembiayaan, akuisisi suatu entitas melalui penerbitan saham, dan konversi utang menjadi modal. Dalam keadaan tertentu, saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas tidak dapat digunakan. Misalnya, saldo kas dan setara kas milik entitas anak yang beroperasi di suatu negara yang memberlakukan peraturan tentang lalu lintas devisa atau pembatasan hukum lain, sehingga saldo kas tersebut tidak dapat digunakan oleh entitas induk atau entitas anak lainnya. Ilustrasi laporan arus kas dapat dilihat pada laporan arus kas Salon Zafira. Yang pertama, ada arus kas dari kegiatan operasi. Di sini ada penerimaan pendapatan jasa salon sebesar Rp4.206.000. Ada arus kas keluar terdiri dari beban upah dan gaji sebesar Rp586.000, beban penerangan sebesar Rp535.000, beban pemeliharaan sebesar Rp412.500, beban umum sebesar Rp690.000, total beban sebesar Rp2.223.500. Jadi, arus kas masuk dari kegiatan operasi sebesar Rp1.982.500. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Di sini ada pembelian peralatan salon sebesar Rp600.000, pembelian peralatan kantor sebesar Rp700.000. Jadi, arus kas keluar dari kegiatan investasi sebesar Rp1.300.000. Yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Ada setoran tambahan modal sebesar Rp1.000.000. Ada prive sebesar Rp850.000. Jadi, arus kas masuk dari aktivitas pendanaan sebesar Rp150.000. Jadi, arus kas masuk bersih sebesar Rp832.500. Saldo kas awal periode 2014 tepatnya pada bulan Januari sebesar Rp2.394.000. Saldo kas akhir periode 2014 tepatnya pada bulan Desember sebesar Rp3.226.500.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.